Pemirsa, seorang pekerja proyek konstruksi pembangunan jembatan di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tewas setelah terjatuh dari ketinggian 20 meter. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala dan patah tulang akibat mendarat tepat di atas batu gunung di pinggir sungai. Jatuh dari atas ini, Dek. Pak, jatuh dari atas sini. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja konstruksi pembangunan jembatan di Dusun Patiro, Baji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban yang diketahui bernama Sofian tewas di tempat usai terjatuh dari jembatan dengan ketinggian 20 meter. Kejadian ini sontak menghebohkan warga. Pasalnya korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala dan patah tulang dan tergeletak di atas batu gunung di pinggir sungai. Jasad korban kemudian dievakuasi untuk dibawa ke rumah duka. Petugas kepolisian sektor Tompo Bulu bersama pihak desa dan puskesmas setempat langsung mendatangi lokasi tewasnya korban. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diduga korban terjatuh karena tali tambang yang dipegangnya tiba-tiba terputus saat tengah bekerja. Terkait adanya pekerja jembatan yang jatuh dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Adapun identitas korban yaitu atas nama Sofian, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat yaitu Kampung Jabiri. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan terhadap pekerja jembatan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena menghirup racun hama, seorang petani ditemukan tewas di area persawahan miliknya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, korban masih menggunakan tangki alat penyemprotan hama di punggungnya. Seorang petani ditemukan tidak bernyawa di pematang sawah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban Lanahang ditemukan tewas dengan kondisi terbujur kaku dengan masih menggunakan tangki alat penyemprot hama di punggungnya. Warga yang menemukan korban langsung membawa jasad korban ke puskesmas terdekat. Hasil penyelidikan sementara polisi, korban diduga tewas akibat tidak sengaja menghirup racun yang digunakan untuk mengusir hama. Dugaan penyebab kematian korban, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah botol minuman yang tersimpan dalam kantong plastik hingga kuat dugaan korban tewas akibat keracunan. Kronologisnya, jadi Pak Lanahang ini pagi-pagi ke sawah untuk melaksanakan penyemprotan di sawahnya menggunakan insektisida. Beliau terjatuh di situ dan meninggal dunia. Dan itu alat yang dipakai masih disandang. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor paus berukuran 5 meter ditemukan warga di Kabupaten Lebak dalam kondisi mati di pinggir pantai. Paus yang menimbulkan bau busuk tersebut akhirnya dievakuasi dan dibakar warga sekitar. Seekor paus berukuran panjang 5 meter dengan ciri fisik khusus bergigi tajam dan memiliki sirip di bagian punggung ditemukan mati tergeletak di pinggir pantai. Paus itu ditemukan warga di pinggir pantai Kampung Sukasari, Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Paus tersebut diperkirakan mati karena terbawa arus ombak yang cukup besar di perairan Samudra Hindia hingga terdampar ke pinggir pantai dan kehabisan oksigen. Pihak BKSDA membantah bahwa video yang beredar disebutkan hewan mamalia langka jenis gudong. BKSDA memastikan bahwa hewan itu sejenis paus yang dinilai memiliki ciri fisik khusus. Dapat saya pastikan melalui yang saya lihat dari foto dan video bahwa itu bukan jenis dugong, karena kalau dugong atau duyung itu tidak mempunyai sirip di punggungnya gitu. Ada kemungkinan ini jenis paus ya, untuk memastikan jenis paus atau apanya mungkin ada ahlinya yang lebih memahami. Kondisi bangkai paus pun saat ini oleh warga agar tidak menimbulkan bau tak sedap, warga sekitar membakar dan menimbun sebagian badan paus.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak bus pariwisata di ruas Jalan Banjaran Pegalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga sopir alami kelilipan mata sehingga menabrak bagian depan bus pariwisata. Di Jember, Jawa Timur diduga tidak melihat kendaraan lain saat mendahului kendaraan di depannya. Sebuah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Inilah video amatir pasca kecelakaan di ruas Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Minibus mengalami oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak bus pariwisata. Kejadian berawal dari sopir yang diduga mengalami kelilipan debu dan mengalami oleng ke jalur yang berlawanan langsung menabrak bus pariwisata yang datang dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Maupun penumpang Avanza tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi Avanza, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Sementara di Jember, Jawa Timur diduga tak melihat kendaraan lain saat mendahului kendaraan di depannya, sebuah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, kejadian ini terjadi di Jalan Brawijaya, Jember, di mana mobil minibus mengalami ringsek di bagian depan. Akibatnya kedua korban tewas seketika di lokasi kejadian, masing-masing Iqbal Fauzi, sopir minibus, dan Ipung, penumpang minibus. Seluruh korban meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, sedangkan 3 korban luka dirujuk ke RSU Kaliwates. Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dari arah berlawanan atau dari arah barat terjadi tumburan, selang beberapa waktu kemudian ada kendaraan truk Colt Diesel juga yang ada di belakangnya sehingga terjadi benturan kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok pemilik kafe saat membobol peralatan dalam kafe, 2 pelaku spesialis membobol kafe dan warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diamankan polisi. Sejumlah warga yang kesal dengan aksi pelaku sempat menghakimi kedua pelaku sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek setempat. Inilah kondisi Supri, Irianto, dan Saturi setelah tertangkap warga dan pemilik kafe saat berusaha membobol sebuah kafe di kawasan Sari Rogo, Sidoarjo. Dalam rekaman video amatir warga, tampak kedua pelaku yang tertangkap tangan warga ini diamankan di dalam balai desa setempat. Warga yang kesal sempat menghakimi kedua pelaku. Sementara selain penangkap tangan kedua pelaku, warga juga berhasil mengamankan barang bukti, 2 buah LPG 3 kg dan sebuah salon audio serta alat pemecah es batu yang hendak dilarikan kedua pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan keduanya berikut seluruh barang bukti. Keduanya nekat melakukan aksi pembobolan kafe dan warung kopi lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk mengelabui warga agar tidak curiga, para pelaku ini menyamar sebagai pemulung pencari barang rongsokan. Orang yang mencari rongsokan dan mencari ruko ataupun kafe yang kosong. Sehingga pada saat di Desa Sarirogo dia melihat satu kafe yang terlihat kosong, dia masuk lewat belakang menggunakan alat yaitu obeng sarananya 2 orang. Hingga kini polisi tengah melakukan pengembangan kasus pembobolan kafe dan warkop kosong ini karena diduga dilakukan kedua pelaku beberapa kali di tempat yang berbeda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.